Mengenai hidup ini hanya sementara. Nah, diambil dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai yang 10. Kalau berbicara tentang hidup ini adalah sementara tuh, kalau kita hidup di bumi ini, kadang kan nggak selalu enak, nggak selalu seperti yang kita pikirkan, nggak selalu seperti yang kita mau gitu. Bahkan kadang pergumulan hidup kah, gitu, masalah atau beban berat sekalipun gitu, itu bisa membuat jalan hidup kita tuh rasanya berat gitu. Rasanya kok hidup Kristen kok begini banget gitu. Nah, Paulus pun me apa, menasehati jemaat di Korintus akan hal-hal tentang dunia ini, tentang bagaimana seharusnya kita hidup dan mempersiapkan diri untuk pengadilan kelak gitu, pengadilan Kristus di 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 di situ dikatakan kita akan siap menghadap pengadilan Kristus itu. Nah, saya nggak paparkan ayat-ayatnya di sini, cuma tadi kita melihat dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10 itu kan dia nggak ada perikop tersendiri. Nah, kita harus melihat dari konteks terdekatnya, yaitu di ayat-ayat di atasnya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Nah, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, di situ dikatakan kan, sebab kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Nah, manusia lahiriah itu apa? Tubuh jasmani kita ini yang kita sadari mau bagaimanapun namanya umur, namanya usia, itu pasti akan membuat badan kita ini semakin merosot, semakin menua gitu ya. Nah, sedangkan manusia batiniah itu sebagai manusia, kita semua kan mau membangun kerohanian kita semakin tinggi. Kita juga diberikan hidup oleh Tuhan, kita diberikan kuasa Kristus yang membuat kita tuh bisa menjadi serupa dengan Kristus, menjalani kehidupan ini tuh seperti yang Yesus mau. Di ayat 16 itu dijelaskan seperti itu. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, yang kita alami sekarang ini, beban beratkah, ada masalahkah, pergumulan hidup, apa yang kita hadapi yang nggak sesuai dengan keinginan kita, semuanya itu harus kita tanggung bersama dengan Kristus. Nah, ini tuh seperti kuk yang harus kita tanggung. Yang Tuhan beri itu ringan. Kayak di Matius 11 ayat 29 tadi kita sudah jelaskan, kalau kuk yang Tuhan berikan itu ringan. Tapi dibilang kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita manusia yang diberikan nanti kelak itu akan membuat kita tuh ringan menjalani hari demi hari, menjalani segala sesuatunya sekarang ini. Jadi kita harus terus jalani, harus tetap setia sama Tuhan, terus berpengharapan sama Tuhan, terus pegang iman kita dengan teguh sampai akhirnya nanti gitu. Nah, kemudian di ayat 18 kan dikatakan sebab eh, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, kita mau memperhatikan apa? Yang kekal itu, yang kelihatan hidup ini tuh kayaknya sementara, semuanya itu hanya sementara. Sebagai orang Kristen, kita udah diberikan hidup oleh Tuhan, ya kita harus jalani itu, bukan dengan putus asa, tapi dengan bersuka cita, dengan tetap semangat di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Tapi yang harus kita perhatikan, tujuan kita kelak, yaitu hidup kekal itu, yang sebenarnya nggak kelihatan oleh mata. Biasanya setiap manusia, kalau yang nggak terlihat oleh matanya,
dia akan kayak masa bodoh gitu. Tapi justru itulah yang harus kita perhatikan. Nah, jadi apa tuh yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat? Kalau yang dikatakan hidup sekarang ini tuh hanya sementara. Kita hidup sekarang ini tuh hanya sementara. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Tadi saya sudah bagikan, ada 3 sikap yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Memandang kehidupan itu hanya sementara. Jadi kita harus melihat selama masih di bumi ini pasti ada rasa berat, menjalani hari-hari itu penuh dengan keluhan. Saya sering diledekin sama Henry, kalau ada, kadang kan kita suka begitu ya, habis kerjain sesuatu, terus rasanya capek gitu di hati, pegel di hati, terus secara otomatis aja gitu, pasti akan menarik nafas panjang. Saya suka diledekin, tarikan nafas ribuan tahun, kata Henry. Nah, itu maksudnya untuk melegakan hati kita gitu. Itulah kehidupan. Kita jalani kehidupan itu rasanya berat, rasanya capek gitu. Tapi itu yang harus tetap kita jalani. Kita harus tetap bertahan. Harus terus menjalankan hidup ini dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik karena kita nggak sendirian. Ada Tuhan yang selalu sama-sama dengan kita. Di dalam Lukas 21 ayat 19 di situ mengingatkan kita, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi saat kita nggak bisa bertahan, hidup kita nggak akan memperolehnya. Jadi yang Tuhan mau katakan, kita harus tetap bertahan. Lalu sikap yang kedua apa? Nah, sikap yang kedua yang harus kita kerjakan itu terus berjuang. Tadi ada kata mempersiapkan di 2 Korintus tadi. Katergasomai ini maksudnya apa? Bukan hanya mempersiapkan, tapi melakukannya, menyelesaikannya. Jadi bukannya hanya berhenti di satu titik, tapi terus berjalan, terus maju. Walaupun berat, walaupun ada tantangan, ada masalah yang harus kita hadapi, tapi kita terus maju. Never give up, jangan menyerah. Pokoknya terus kita berjuang, karena kita nggak sendirian. Karena di ayat itu dikatakan, Tuhan sudah memberikan rohnya bagi kita. Kita sudah diberi rohnya Tuhan itu dalam diri kita sebagai jaminan. Kata jaminan di sini tuh arhabon. Maksud dari arhabon ini, Tuhan sudah memberikan DP buat kita. Sama seperti kita kalau beli rumah, beli mobil, itu kan kita ada DP-nya, down payment-nya. Kita harus bayar, tapi bukan selesai begitu saja, tapi terus kita harus membayarnya, menyelesaikannya sampai akhirnya. Begitu pula dengan hidup ini. Saat Tuhan sudah memberikan hidup ini, kita harus tetap berjuang. Dalam kehidupan ini gak bisa malas-malesan, gak bisa hanya terima begitu saja. Tapi kita harus berjuang, mengerjakan hidup ini, dalam hidup ini harus benar-benar mengandalkan Tuhan, berjalan maju, mengerjakan semuanya bersama dengan Tuhan. Dia sudah memberikan rohnya bagi kita. Sudah diberikan jaminan itu bagi kita. Jadi kita harus menyelesaikannya sampai akhir, tidak berhenti di tengah jalan. Nah, yang ketiga dikatakan apa yang harus kita perbuat, sikap yang bagaimana yang harus kita kerjakan, yaitu punya prioritas hidup ini, jangan lagi diri sendiri, tapi benar-benar prioritas hidup kita itu adalah Tuhan. Kita harus memusatkan prioritas hidup kita Tuhan. Bukan lagi apa yang kita mau, bukan lagi apa yang daging kita sukai, bukan lagi apa yang kita mau, apa yang dunia tawarkan sekalipun, itu bukan jadi prioritas kita. Tapi prioritas kita adalah Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu sesuai yang Tuhan mau. Perintah Tuhan itu yang kita kerjakan. Kerohanian kita terus kita bangun, terus semakin tinggi menuju pada kesempurnaan Tuhan. Nah, kalau kita kerjakan ketiga sikap yang harus kita kerjakan ini, dan kita sudah memandang hidup itu sebagai sementara, bukan benar-benar kita jalani ini selama-lamanya di dunia ini, tapi tidak, itu hanya sementara. Di ayat yang 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 itu dikatakan kalau kita terus kerjakan itu, kita berusaha untuk selalu berkenan sama Tuhan. Jadi kita lewati hari demi hari,
kita nganggap hari ini tuh seperti hari terakhir kita hidup. Kita akan selalu berusaha berkenan sama Tuhan. Tiap hari itu saya kalau doa malam gitu pas mau tidur, selalu inget banget kalau misalnya saya bilang, "Tuhan, saya mau hidup berkenan pada Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan mau." Gitu. Saya serahkan hari ini seluruhnya sepenuhnya hanya dalam tangan Tuhan. Nah, kalau kita udah hidup seperti itu, udah mau berkenan selalu sama Tuhan, berusaha selalu berkenan, maka kita akan siap masuk dalam pengadilannya Kristus. Dikatakan, kapanpun waktunya kita akan siap. Apakah kita pulang ke surga duluan, Tuhan panggil, atau Tuhan jemput kita. Waktunya kapan? Gak ada yang tahu. Tapi kita sudah mempersiapkan hidup ini, benar-benar jalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang mau saya bagikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih, Foni. Makasih buat udah di-review kembali. Oke, teman-teman, jadi kita bisa mulai ya diskusi kita pada malam hari ini mengenai apa? Hidup ini hanya sementara saja. Harusnya kita semua tahu ya, hidup ini cuma sementara. Dan kita harus melakukan lebih baik lagi seperti yang tadi kita ya udah dibilang, memprioritaskan Tuhan. Tetapi yang terjadi malah kadang banyak masih orang lupa gitu memprioritaskan Tuhan dalam hidup sehari-harinya. Malah ada yang mengejar, kita ambil contoh mungkin sekarang mengejar apa ya, bisa dibilang mengejar materi, dalam arti itu mungkin uang, kerjaan, segala sesuatu yang perlu dilakukan, perlu dikerjakan untuk memenuhi mencukupkan apa yang menjadi keperluan hidupnya, kebutuhan hidupnya. Justru orang makin banyak yang seperti begitu istilahnya. Mungkin saking semangatnya kali ya sampai dia lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan gitu loh dalam hidup dia yang akan mencukupkan segala sesuatu yang dia butuhkan gitu loh. Tapi lupa gitu loh, lupa meminta pertolongan Tuhan. Akhirnya istilahnya saking semangatnya dalam bekerja, akhirnya lupa, Tuhan dilupakan. Mungkin nanti setelah menemui masalah hambatan, baru dia, aduh, ingat, oh ya ada Tuhan ya gitu. Padahal ketika dia lagi semangat-semangatnya, oh saya bisa, saya mampu nih, saya bisa ini, saya bisa itu, tapi semuanya dia lupa gitu. Hari-hari gini banyak yang seperti itu, apalagi kita tahu, makin kesini, makin hari, semakin susah. Istilahnya ketika kita dengar berita pun udah ada beberapa negara tetangga yang sudah mulai bangkrut. Keadaan mereka sangat memprihatinkan. Nah, ya saya sih nggak ini, maksudnya kan istilahnya gini, kita patut berjaga-jaga gitu. Ya kita tidak mengharapkan mengalami kondisi seperti itu, tetapi ada baiknya kita lebih berhikmat lagi dalam hidup kita masing-masing gitu tentunya gitu. Nah, kalau pertanyaan tadi, apakah hidup ini sementara, apakah saya juga udah melakukan yang seperti itu ya? Pertanyaannya jadi ke saya sendiri juga ya. Udah Ya belum puji. gitu kita Hah? Iya, lakukan. betul. Harus Iya. bertanya juga. Jangan saya cuma bertanya sama teman-teman di sini. Justru itu juga menjadi pertanyaan buat saya pribadi. Itu sudah belum? Gitu loh. Ya, jujur sih. Ya, terkadang juga masih suka lupa ya ketika ini. Tapi ya puji Tuhannya langsung, oh iya, langsung, oh ya Tuhan gitu. Tadi begini, begini, begini. Ya udahlah. Saya serahkan semuanya ke Tuhan aja deh. Kalau memang ini yang Tuhan mau gitu, saya percaya semua akan berjalan dengan baik dan lancar, tidak mengalami hambatan. Tapi kalau memang ini juga bukan yang Tuhan mau, saya percaya ada aja yang Tuhan kasih petunjuk tuh buat nggak jadi gitu. Jadi ya udah belajar untuk berserah sama Tuhan, nanya dan belajar peka, lihat, maksudnya jangan terlalu blow on juga dalam hidup gitu. Maksudnya jangan terlalu apa
cuek gitu, maksudnya belajar untuk peka, maksudnya ketika Tuhan udah kasih tanda, kadang kita nggak ngeh gitu, malah kita terusin nih kok Tuhan dia nggak denger apa gitu, jadi belajarlah kita untuk peka juga gitu, harus mulai kita belajar dan apa memprioritaskan Tuhan gitu loh, apalagi kita sebagai anak-anaknya gitu, nggak mungkin Tuhan nggak pelihara hidup kita, jadi haruslah kita. Oh iya, gimana Bu Fida? Apakah ada yang bisa kita sharing-sharingkan pada malam hari ini? Atau Tante Neta juga boleh. Silakan Bu Fida. Kalau saya tuh ini di poin tadi siang itu di khotbah tadi siang itu tentang apa kereta kuda, lebih sibuk memperbaiki keretanya, tiba-tiba kudanya mati. Dia juga benar ya. Saya ingat dulu khotbah, saya langsung teringat khotbahnya Bu Ruli beberapa bulan yang lalu di Komsel itu kan beliau mengatakan bahwa beliau dulu lebih cemas gitu dengan ininya Reinhardt ya. Ya. Lebih sering cemas tentang Reinhardt, tapi ketika beliau lebih memprioritaskan Tuhan, beliau udah nggak terlalu risau mau seperti apapun kondisinya, beliau yakin Reinhardt pasti dipelihara sama Tuhan. Dan di situ kayak tadi waktu Bu Sil bilang di poin kereta kuda itu ya kan, kita lebih kita sering kali keliru dalam memilih apa yang menjadi prioritas gitu loh. Dan saya juga pernah seperti itu dalam artian lebih cemas tentang gimana namanya saya punya anak kecil-kecil banget gitu kan. Saya lebih cemas tentang nanti dia seperti apa, tapi ternyata kalau kita punya kalau kita berserah sama Tuhan, pasrah dan punya prioritas ke Tuhan, Tuhan tuh bimbing. Dia akan kasihkan kita hikmat, ini loh yang harus dilakukan gitu. Luar biasa Bu Gem firmannya, terima kasih. Ya itu buat kita semua Bu, ngingetin kita gitu, untuk saya pun masih belajar gitu, maksudnya menentukan prioritas itu memang kadang suka bikin kita lupa Rancu. gitu. Yang mana yang harus didulukan, tapi ya Tuhan ingetin kita, ya udah harus benar-benar prioritaskan Tuhannya dibandingkan yang lainnya. Justru mungkin banyak dalam hidup memang banyak ya istilahnya godaan-godaan yang akhirnya istilahnya mau membelokkan prioritas kita gitu loh. Bisa dipakai lewat orang-orang terdekat kita. Kan bisa aja istilahnya ketika mungkin memakai kelemahan kita di mana. Mungkin contoh sebagai, misalnya contoh Bu Afida, sebagai mama, ibu punya anak kecil-kecil. Nah, pastikan yang namanya anak masih kecil, prioritas ibu kan ke anak dong, karena mikirkan, anak saya sakit, sekolah, apalah, istilahnya macam-macam lah. Nah, itulah mungkin karena dia pakai, ini bisa dipakai nih, buat coba ya di celahnya gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, mungkin contoh yang di lain berbeda lagi, bukan di anak gitu kan, misalkan mungkin di kerjaan ataupun usaha. Jadi ya beda orang ya beda-beda gitu istilahnya prioritasnya masing-masing gitu, mau berusaha coba dibelokkan biar kita tuh nggak lurus ke Tuhannya gitu loh. Tapi emang memang banyak ya, jujur ya, setuju ya, istilahnya banyak cara untuk berusaha membelokkan kita ya dari tujuan kita untuk tetap fokus sama Tuhan gitu. Nah Bu Sil, maksudnya ada ini nggak sih, maksudnya apa sih yang harus kita lakukan biar itu tuh kita tuh fokusnya tuh nggak pecah ketika di saat yang berat pun itu godaan ada itu datang buat ganggu kita. Diwakili tuh Cikon bahwa gimana sih caranya ini fokus kita ini punya biar nggak belok gitu loh. Benar, niat itu ada tapi ya betul. Niat itu ada, pikiran itu buat ada, tetapi maksudnya yang diperhadapan di depan kita itu kayaknya lebih gimana gitu, yang akhirnya membuat kita tuh susah untuk istilahnya memantapkan prioritas kita itu gitu loh. Karena yang terlihat di depan mata itu kayaknya lebih gimana. Masalahnya gitu yang lebih terlihat ya. Betul. Karena kan istilahnya pergumulannya yang lebih. Kita kan dipakai, mata kita dikasih lihat nih, diperlihatkan segini gitu loh. Saya pun kalau misalnya dihadapkan pada masalah gitu, dulu kan
Emang sekarang pun kadang masih suka begitu gitu. Jadi lebih lihat masalahnya jauh lebih besar dibandingkan Tuhan yang lebih besar sebenarnya kan. Nah, gimana caranya? Ya mesti dibangun. Kita harus bangun rohani kita. Tadi kan dibilang rohani kita itu harus semakin dibangun. Ya, keintiman kita sama Tuhan itu harus lebih lagi. Kalau soal kayak gitu, jujur saya pun sampai sekarang masih belajar. Maksudnya apa? Ya benar-benar dekat sama Tuhan tuh benar-benar sampai nempel, sampai intim gitu. Itu yang perlu benar-benar pegang Tuhannya lebih dari segala-galanya. Itu yang harus kita duluin gitu. Jadi mau ada situasi senang kah, Tuhannya tetap kita pegang. Mau ada situasi yang susah sekalipun, kita tetap pegang Tuhan. Jadi Tuhannya yang nomor satu di hidup kita. Dan selalu isi firman. Firmannya Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Jangan sampai kosong. Nah, pada saat ada firman dan kita tetap selalu pegang erat Tuhannya gitu, mau dalam situasi apapun kita pasti ingat Tuhannya. Prioritas kita pasti langsung ke Tuhannya gitu. Dalam hal apapun pasti yang kita ingat Tuhannya. Kalau saya sih seperti itu ya. Berarti memang nggak ada kata orang yang profesional ya istilahnya dalam memantapkan pilihannya. Jadi selama kita masih hidup itu berarti kita semua masih terus belajar untuk berusaha istilahnya apa ya, mempererat terus hubungan kita sama Tuhan, dipelihara, di-maintain. Bagaimana caranya ya tadi udah bilangin ya, maksudnya kita pegang firman, baca firman itu gitu. Istilahnya itu yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan. Nah, ngomong-ngomong ketika kita bilang mau mempererat hubungan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan kan gini, ya jangankan baca firman. Saya pulang aja udah mepet, habis mandi ketemu temu bantal udah langsung udah tepar. Di mana waktu saya baca firmannya, begitu pagi saya melek, saya udah sibuk istilahnya. Terus kerja, pulang, ngurus anak, ngurus rumah, udah beres, malam juga udah selesai, langsung tidur. Mana ada waktu saya baca firman. Nah itu gimana Bu, kalau ada kata ada yang datang dengan keluhan seperti itu? Sebenarnya dalam kehidupan kita itu ada waktu-waktu kosong kan. Kadang kita pergunakannya buat apa? Buat lihat IG kah? Buat lihat Facebook kah gitu. Padahal waktu-waktu seperti itu bisa kita pakai buat apa? Baca firman. Baca firman itu kan nggak harus langsung 3 pasal kah gitu. Satu kitab kah? Enggak. Tapi yang Tuhan mau tuh hidup kita diisi sama firman. Jujur saya tuh mulai apa ya, suka ngafalin ayat itu sejak sekolah minggu. Jadi waktu kecil dulu emang awalnya saya hanya kalau sekolah minggu itu kan suka dikasih kayak apa sih itu yang kayak gambar-gambar Alkitab gitu, yang cerita-cerita Alkitab, tapi ada robekan-robekan gitu. Pernah nggak dapat? Ada yang gede, ada yang kecil, nggak pernah ya? Nggak tahu sekarang masih ada nggak. Nah, dulu hanya ingin mendapatkan itu gitu. Tapi ternyata pada saat saya suka menghafalkan, terus di gereja lama dulu tuh, yang kita tahu ada satu hamba Tuhan kalau khotbah saya disuruh bacain ayat gitu ya. Saya suka diledekin, "Sil, ntar lu jadi pendeta, lu bacain ayat gua terus," gitu. Nah, waktu itu saya hanya ketawa-ketawa aja, tapi jujur memang karena sekolah minggu dulu itulah gitu, saya akhirnya jadi cinta akan firman Tuhan ini gitu. Nah, firman yang masuk itu pada saat kita hadapi masalah kah, pergumulan hidup, bahkan lagi sedih, susah sekalipun, itu tuh bisa menghibur kita, bisa keluar gitu. Ayat itu ingat Roh Kudus itu akan menghibur kamu, Roh Kudus akan menolong kamu. Itu ayat satu-satu bisa keluar yang menguatkan kita, yang menolong kita. Bahkan saya pernah cerita dulu kalau mau hadapi satu masalah gitu. Itu suka ada ayat yang terngiang-ngiang di kuping saya gitu. Tapi ternyata ayat itu terngiang-ngiang untuk menguatkan saya menghadapi satu masalah itu. Itu nggak akan keluar kan begitu aja kalau kita nggak pernah mencoba memasukkan firman itu dalam diri kita. Gitu. Jadi ya mulai coba menghafalkan dan membaca. Dulu jujur saya baca Alkitab itu cuma seret gitu. Tapi kalau sekarang karena kerinduan akan firman itu lebih gitu, baca itu seperti kayak diterangin gitu. Pada saat kita baca terus seperti ada ayat yang oh ini nih yang maksudnya jadi apa? Ayat utamanya gitu. Kayak diterangin gitu. Padahal mah ayatnya biasa aja gitu. Cuma pada saat kita baca jadi tuh kayak lebih paham ya Bu iya. ya.
itu akan keluar sendirinya. Roh Kudus pun akan menolong kita gitu. Kalau yang saya alami seperti itu gitu. Jadi apa yang saya alami saya bagikan buat kita Berarti sebenarnya semua. nggak ada alasan ya, maksudnya, aduh, Iya, saya padat sampai nggak ada waktu buat buka Alkitab ya seperti yang dibilang tadi, sebenarnya bisa, iya. bukannya sehari kita dituntut habisin satu kitab gitu, enggak ya, secukupnya kamu misalkan waktu kosong cuma 5 menit, 10 menit, dapatlah itu istilahnya 5 ayat pun dapat istilahnya begitu, 10 ayat pun dapat gitu. Masalahnya mau atau enggak. Ya itu Nah, memang itu saat kembali kita lagi. mau itu Mm. akan bisa, tapi saat kita udah nggak mau ya udah nggak bakal ada gitu waktunya. Setuju. Kalau misalnya memang kita benar-benar, oh ya Tuhan, saya mau isi hidup saya dengan firman. Ada waktu sedikit baca, oh ini ayat ini gitu. Nanti dia akan tertanam di dalam hati kita dan dia akan keluar pada saatnya gitu. Karena firman yang keluar dari mulut Allah di dalam firman Tuhan kita di Alkitab kita ini nggak akan kembali sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan gitu. Berarti gak ada alasan untuk nggak dapat ya minimal 5 ayat ya dalam sehari ya gitu ya istilahnya ya. Daripada katanya di scroll buat apa sosmed tuh. Ditegur nih kita nih. Dapat teguran maut. Tapi memang benar loh, Ya, betul, eyang setuju. saya aja tuh, mamanya Paseh pernah bilang kalau dia buka WhatsApp, padahal kan WhatsApp kan hanya kiriman orang ya. Ada yang ngirim lagu kah, ada yang ngirim cerita kah, apa gitu. Kalau dia udah buka WhatsApp, dia bilang, wah yang lain urusan lain nggak kepegang katanya. Maksudnya untuk masak kah, nyuci, nyapu apa gitu, itu nggak kepegang. Kalau udah buka handphone, lihat WhatsApp, waktunya habis. Nah, balik lagi kalau kita sebenarnya kalau dibilang nggak ada waktu buat baca Alkitab, nggak juga sih gitu. Buat baca Alkitab memang nggak ada waktu, tapi pada saat kita nge-scroll media Nah, itu waktu lu sosial, banyak gitu. iya itu bisa gitu, bahkan berjam-jam gitu kan. Ya, Jadi mungkin bukan itu maksud nyindir sih gitu. enggak, saya nggak Tapi merasa memang kok, enggak terang. Soalnya saya nggak berjam-jam, enggak terang. Jadi saya oh nggak iya. merasa. Gue juga gitu Fon, makanya dibagiin gitu. Saya juga gitu kalau saya suka ledekin, oh kamu tuh kalau nonton, nggak bisa inget waktu, bisa sampai tengah malam apa segala macam. Tapi balik lagi, pada saat saya tahu kalau saya nonton, misalnya drama Korea itu gitu, nggak bisa stop, saya nggak nonton, sampai sekarang ini saya nggak berani nonton. Dibilang Oma, itu ada film ini bagus nih, nggak, saya mendingan nggak nonton gitu, karena saya tahu, kalau saya nonton, saya nggak bisa stopnya gitu. Idem. Itu saya setuju. Kalau kita tahu kebiasaan kita yang nggak baik itu apa, memang kita harus istilahnya benar-benar harus di-cut ya, di-stop ya gitu. Soalnya kalau nggak, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita biarkan hanyut terlalu, ya udah akan seperti itu. Begitu terus memang kita harus belajar untuk mengkontrol diri sendiri. Ya begitu juga dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita nggak memulai mengambil langkah, ya sampai kapanpun ya kita akan selalu berpikir, ya nggak bisa, nggak ada waktu. Kita akan terus seperti itu gitu loh. Nah, ngomong-ngomong yang tentang hidup sementara nih, kan saya pernah nggak sering dengar gini, masih muda, ntar aja gitu waktunya buat Tuhan. Sekarang lagi usia produktifnya gitu. Saya mau kejar mimpi saya mau gapai apa yang saya impikan, yang saya cita-citakan dulu gitu. Nanti setelah saya dapat waktunya saya pensiun, saya akan menyiapkan diri saya buat Tuhan karena memang waktu saya untuk berjuang gitu mencapai apa yang saya mau tuh sudah saya raih gitu. Jadi untuk sekarang saya mau fokus dulu gitu. Untuk Tuhan nanti ketika waktunya udah tiba saya akan stop, saya pensiun. Dan bagaimana Bu dengan orang-orang yang mempunyai pikiran seperti itu? Siapa yang tahu kapan akhir hidupnya? Gak ada yang tahu kan? Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, kita Betul. tahu sampai kapan Ya. akhir hidupku gitu. Jadi setiap kita tuh nggak ada yang tahu kapan akhir hidup kita. Kalau kita bisa mulai hari ini, kenapa nggak hari ini? Kalau kita bisa benar-benar dekat sama Tuhan sekarang, kenapa nggak dari sekarang? Kenapa mesti nunggu nanti gitu?
Kalau misalnya kita putusin, "Ah, nanti aja kalau saya udah sukses, saya baru dekat sama Tuhan." Kalau dalam perjalanan waktu dari sekarang sampai dia sukses, ternyata dia dipanggil pulang, terlambat kan, udah nggak ada lagi kata, "Aduh gue nyesel," gitu. Waktunya udah selesai gitu. Nah, pada saat kita menjalani hidup itu, jalanilah dengan yang baik, jalanilah dengan bijaksana. Itu sih kalau yang saya bisa katakan gitu. Jadi Betul. saat kita hidup sekarang ini diberi kesempatan hidup, jalani kehidupan ini dengan yang terbaik. Dengan terbaik itu apa? Benar-benar ngandalin Tuhan dalam segala hal. Toh dengan dia masih muda, Tuhan bisa pakai dia. Semakin bisa luar biasa, bisa sukses walaupun masih muda. Tapi tetap libatin Tuhan kan. Jadi dia nggak jalan sendirian aja. Dengan melibatkan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan pastinya. Dan pasti itu berkatnya jauh lebih indah dibandingkan kalau dia berusaha sendiri. Setuju. Kalau saya sih bilangnya gitu, Fon. Kalau saya pribadi juga bilang seperti itu, karena tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Makanya kan kadang suka bingung, nanti dulu ya, maksudnya misalkan contoh, lu sekarang ke gereja lu tiap minggu, wih rajin lu sekarang pelayanan juga, widih udah tobat tuh ya gitu. Istilahnya kan banyak ya, ini kata-kata yang lumrah yang biasa sering kita dengar gitu. Kenapa lu takut mati? Makanya sekarang ke gereja terus pelayanan. Istilahnya bahasa-bahasa seperti itu udahlah sering kita dengar gitu. Cuman istilahnya kita kembalikan lagi. Betul, waktu kita hidup sampai kapan tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Dan ketika kita merasa kita masih muda, umur kita masih produktif, kita sehat gitu. Lah, emang waktunya orang buat mati hanya udah Tuhan patok buat orang-orang yang usianya tua. Memang di Alkitab dikatakan manusia hanya umurnya sampai sekian, itu di situ kan sama Alkitab gitu. Tetapi dalam perjalanan hidup kan nggak ada yang tahu. Itu kan yang tahu waktunya itu kan cuma Tuhan. Makanya kadang-kadang masih suka dengar nah, lu misalnya kamu lu ke gereja mana? Misalnya contoh lah, mungkin ngobrol sama teman. Dulu sih suka ini, tapi sekarang udah nggak lagi. Kenapa? Misalkan enggak deh, katanya gue mau fokus dulu di sini gitu. Nah kalau gue ikut pelayanan juga, itu gereja apa, nggak bisa fokus gitu. Ada yang beralasan seperti itu. Oh gitu, istilahnya ada aja lah alasan-alasan yang diadakan gitu loh untuk istilahnya menolak gitu. Tapi ya kembalikan lagi. Kamu mungkin merasa kamu sehat, kamu tidak punya penyakit riwayat apa-apa, tapi nggak ada yang tahu waktunya kamu tuh sampai kapan gitu loh. Jadi selama nafas ini masih ada, istilahnya ya harus kamu pergunakan sebaik mungkin. Harusnya lebih dekat sama Tuhan gitu. Ketika kita fokus sama Tuhan, kita prioritaskan Tuhan. Gak ada yang mustahil. Misalkan kamu, Tuhan, saya bekerja sebagai karyawan biasa, tetapi saya mengandalkan Tuhan gitu. Kalau memang tempat ini di kantor ini Tuhan taruh saya bisa bekerja dengan baik, saya percaya Tuhan akan berkati, bimbing saya maju selangkah demi selangkah. Tapi kalau memang tempat ini bukan memang buat saya, Tuhan tempatkan di sini, tuntun saya Tuhan ke tempat yang telah Tuhan sediakan untuk saya biar saya lebih maju gitu. Misalnya ketika kita ngomong gitu akan jadi gitu loh, apa yang kita doakan. Karena yang kita doakan semuanya bukan kita, tapi kita minta rancangan dari Tuhan terjadi atas hidup kita, gitu. Bukan kita mengadakan kekuatan diri kita sendiri, gitu. Sepertinya masih banyak yang lupa hidupnya sementara, gitu loh. Jadi, ya lihat, maksudnya ya kadang ya bukan mengomongin orang, tapi memang yang kita bicarakan ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, istilahnya. Apalagi model sekarang. Pandemi kita tahu belum berakhir, tapi kan PPKM udah mulai diperlonggar. Orang udah bisa jalan-jalan ke sana kemari gitu dan terus gampang lah. Mendingan sekarang udah bisa jalan, gue jalan dulu deh gitu. Gereja mah bisa sambil online gitu. Maksudnya kadang dengar seperti itu ya sebenarnya itu kembalikan ke orang masing-masing, memang pilihan ya. Tapi ketika dengar itu sebenarnya juga agak gimana ya rasanya buat saya pribadi gitu. Bukannya berarti saya makanya sometimes kalau kayak begitu, temen ada yang, "Kapan sih, Van, lu bisa luangin waktu gitu buat kita kayak kumpul, kayak jalan," katanya. Terus ada yang
Pokoknya dia mah Minggu lu jangan ganggu gugat deh, nggak bisa deh dia, kata gitu. Kalau Sabtu masih bisa, kata hari Minggu lu jangan harap deh, kata gitu. Bu aja bikin acara di Minggu gitu. Saya ketawa-ketawa aja, kenapa sih gitu-gitu bang? Ya enggak kan saya saya kan gereja gitu. Kan lu kerjanya pulang sampai berapa gitu kan? Terus ya kan saya pelayanan juga gitu. Terus ya kalau saya sih ngomongnya seperti itu gitu. Cuman puji Tuhan teman-teman yang deket mereka maklumin gitu. Dan yang nggak mau maklumin sih saya nggak mau pusing, nggak ada urusan dengan, maksudnya bodo amat gitu. Kalau sorry ya, kalau saya pribadi sih nggak, saya nggak pusingin komen-komen kayak gitu, nggak ganggu hidup saya gitu. Karena memang saya juga nggak terlalu apa, ya kalau syukur kalau bisa ketemu ya udah, kalau nggak ya nggak apa-apa. Saya juga temennya bukan hanya di situ-situ aja gitu, ikut istilahnya gitu. Jadi ketika saya istilahnya komitmen untuk istilahnya pelayanan atau apa, ya saya berusaha ketika hari Minggu itu pun ada teman yang bikin acara atau apa, jadi saya udah bilang dulu, sorry kalau Minggu saya nggak bisa. Istilahnya saya udah ngomong duluan. Jadi harap mereka maklum, dan puji Tuhan sampai saat ini maklum. Gak ada yang komen-komen negatif langsung di kuping saya, entah di belakang saya. Tapi saya percaya enggak lah ya, di belakang lah ya. Karena memang istilahnya ketika kita mau belajar eh, memantapkan yang komitmen tadi kita itu, prioritas kita itu, semua Tuhan lancarkan gitu gitu loh. Saya Tuhan yang beracara, Tuhan yang pimpin, jadi semuanya berjalan lancar gitu ya. Ya percaya aja lah kita lah. Benar-benar harus percaya aja sih gitu loh. Nah itu makanya kadang ya banyaklah orang masih lupa hidup ini sementara. Makanya kan ngomongnya kan seperti yang tadi kan, kita melakukan yang terbaik seperti hari ini adalah hari kita terakhir. Tapi kalau kita melihat keluar sekarang, banyak orang-orang juga yang istilahnya melakukan yang terbaik seperti hari yang terakhir, tapi melakukannya itu kayak misalkan mungkin apa istilahnya ya, jalan-jalan itu istilah memenuhi apa yang mungkin yang udah ketahan hampir. Dagingnya, iya, Iya, yang yang dagingnya suka, iya. betul, yang misalnya yang seperti yang hampir jalan 2 tahun lebih ini tertahan gitu, istilahnya nggak bisa kemana-mana. Begitu PPKM diperlonggar langsung di blast semuanya gitu, istilahnya seperti itu gitu, dan mengesampingkan apa yang sebenarnya harus dia prioritaskan di dalam hidup dia. Bersyukur dulu pada Tuhan gitu. Jadi benar ya, agar kita nggak lupa Ya, itu. Nah, agar nggak lupa itu gimana itu? agar Gimana tuh, nggak Bu? lupa apa nih? Agar kita tuh nggak melupakan prioritasnya kita. Yang kayak Ya yang itu, seperti itu. Yang kayak seperti ini nih, ya maksudnya kan deket lagi kan sama Tuhan. Kan dia kadang tahu suka deket, lupa tapi gitu kan? Ya, tapi suka kayak, ya udah deh nanti dulu ke gerejanya, sekarang waktunya gue jalan-jalan dulu gitu. Istilahnya tuh suka seperti itu tuh, gimana sih caranya gitu loh. Orang-orang yang suka kalau apa saya ngomong ngeles ya, bukan ngeles kan ngeles itu kan, ngeles, ngeles ya. maksudnya ya benar-benar prioritaskan hidup itu, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, ya dilakukan dengan, tapi untuk benar-benar bisa selalu ingat itu harus dipaksakan dalam hidup kita gitu loh. Jadi pada saat ada yang kita jangan pernah kita lewati begitu saja, tapi benar-benar difokusin gitu. Oh ini hari Minggu saya harus pelayanan gitu. Hari untuk pelayanan. Satu hari ini saya serahkan hidup saya buat Tuhan. Itu benar-benar dipatok begitu dengan kesadaran kita penuh. Hari lain terserah, dengan kita membuat komitmen kayak gitu, artinya kita sudah mempersembahkan Tuhan. Seminggu itu ada 7 hari. Satu hari ini saya berikan buat Tuhan. Gitu. Udah ada perpuluhan hari kita untuk Tuhan. Gitu. Jadi kita udah benar-benar mempersiapkannya, nanti akan Tuhan yang nolong untuk ngingetin kita lewat Roh Kudusnya, misnya bisa, oh ya lupa memprioritaskan Tuhan di atas segalanya gitu.
ada kesalahan yang kita perbuat, tapi kan Tuhan bilang, Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni. Buru-buru minta ampun, jangan mengulangi lagi kesalahan itu, tetap prioritaskan Tuhan. Kalau bisa benar-benar prioritaskan Tuhan di atas segalanya, nggak bisa langsung blok terus gitu. Dalam sekali selamanya nggak bisa. Tapi benar-benar ya kita harus kerjakan itu step by step gitu. Kalau ada salah yang lewat, buru minta ampun, kerjakan lagi yang Tuhan mau. Itu sih kalau saya. Berarti memang ya sebagai manusia kita yang dagingnya itu masih kuat, kita memang kayaknya harus berjuang lebih keras ya untuk melawan keinginan daging kita ya. Oh mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nimbrung silakan ya, langsung potong aja cut nggak apa-apa. Tes. Ada Nimbrung. suaranya cukup merdu. Suara Yang nama merdu. Pak Prana Ginting. Sorry ya, Okay. saya off cam dulu. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau misalnya gini nih, kadang-kadang jadinya saya tapi pernah sih ada berhubungan dengan orang yang justru lebih melibatkan, maksudnya memprioritaskan Tuhan gitu loh. Jadi dia kalau disuruh, lu kan masih muda, ngapain sih lu di rumah aja? Ya kan masa depan kita kan di tangan Tuhan, bro. Ngapain kita ini apa namanya? Memang dia dalam kesehariannya itu waktunya itu justru lebih banyak sama Tuhan, memang benar. Tapi kayaknya kalau kita kan pembicaraannya kita nih kayaknya apa namanya lebih banyak apa maksudnya kita mengkoreksi diri kita agar kita Tuhannya. Gitu loh. Tapi kalau dia kayaknya justru lebih banyak waktunya ke Tuhan, tapi malas ngapa-ngapain, itu bagaimana tuh jadinya kan? Karena ada juga dua orang seperti itu tuh. Kalau menurut saya, karena dia terlalu mengimani, ya memang bagus ya kita mengimani firman Tuhan, tapi tanpa dia melakukan kayaknya kok tindakannya menurut saya waktunya justru lebih banyak terbuang dengan melakukan waktunya untuk Tuhan, nggak kemana-mana gitu loh justru. Tapi menurut saya kan dia punya waktu juga yang bisa membuktikan dirinya gitu loh. Gimana itu Bu Silvi? Demikian, terima kasih. Kalau saya bilang ya Pak, kita prioritaskan ke Tuhan dengan kita hidup di mata sesama, itu harus balance Pak. Dalam arti ke Tuhannya benar, ke sininya juga benar. Makanya salib itu kan ke atasnya ada yang horizontalnya juga gitu. Jadi dua hal itu benar-benar harus kita jalankan semaksimal yang kita mampu, yang kita bisa, yang terbaik gitu. Jadi kesininya benar, sininya juga ada Pak. Jadi nggak bisa hanya di rumah aja nggak ngapa-ngapain, kita dekat sama Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu seperti belajar dari semut. Kalau kamu mau makan ya kamu harus bekerja gitu kan. Nah, paling nggak ada yang buat ke Tuhannya tuh harus kerjakan, tapi yang dia benar-benar mengerjakan apa yang harus boleh. Ya tetap harus ada yang kita kerjakan yang Tuhan suruh gitu. Iya. Bahkan untuk kesehatannya pun, kalau menurut saya nih, misalnya saya lihat badannya dia nih kayaknya nih orang sakit nih. Tapi kalau suruh dulu ke dokter, Tuhan kita lebih dahsyat, bro. Kata dia begitu. Jadi ke dokter pun sama sekali dia nggak mau. Waduh, sudah putus asa dan ngadepinnya. Demikian. Kadang suka banyak orang kayak gitu ya Pak. Maksudnya dia lebih rohani dibandingkan berasanya kayak lebih rohani dibandingkan Tuhannya sendiri gitu. Jadi apa-apa dikit-dikit ngomongnya bawa Tuhan gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa yang dibawa Tuhan gitu kan. Iya. Banyak sih saya ngadepin kayak gitu. Sayang pasnya udah keluar. Kalau enggak tadi kita tanya pasnya Pak. Berarti masih banyak orang yang salah ya, maksudnya secara rohani dia dekat sama Tuhan udah bagus. Orang-orang kayak gitu pasti ada yang timpang Pak. Iya. Secara rohani udah bagus ya, tapi dalam kehidupan sehari-harinya, dalam menjalaninya, dia malah melupakan. Harusnya dia paham ya, yang tadi Pak Prana bilang, kalau mau makan ya bekerja. Kalau di sehari-hari di rumah aja bagaimana Tuhan juga. Betul, Tuhan akan pelihara hidup dia, tapi kan ada bagiannya Tuhan, ada bagian juga harus kita kerjakan gitu loh. Istilahnya harus balance antara Tuhan dengan
kehidupan kita sedang sesamanya itu dalam menjalani kehidupan kita itu gitu. Ya jadinya kalau ngomong sama dia, wah keki gue jadi kadang-kadang waduh gue yang salah apa dia yang salah nih ngadepin hidup begitu jadinya. Demikian Bu Silvi Siswoni. Jangan sampai Itu pancing amarah, Pak. artinya kita masih hidup di bumi ini, Pak. Banyak orang-orang seperti itu, Mas. Oh, jadi wajar ya, Bu. Ada juga orang-orangnya seperti itu ya. Jadi wajar ya. Oke, teman-teman, masih ada yang mau dilanjutkan? Silakan ya, kita lagi ngobrol, langsung nimbrung aja. Nggak usah pakai mayu-mayu. Istilahnya cukup seru sih, soalnya memang ini yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang kita hadapi ya, gitu. Memang jujur, dunia itu semakin banyak menawarkan istilah hal-hal yang sangat menarik yang berusaha menjauhkan kita tuh dari Tuhan gitu. Istilahnya lewat kesukaan kita, lewat yang kita sukai, menjauhkan kita, sehingga kita memprioritaskan apa yang kita suka itu. Mungkin seperti yang tadi ya, istilahnya ketika dalam 7 hari kita udah mengkhususkan 1 hari itu, ya udah kita memang untuk beribadah pada Tuhan. Tetapi ada aja yang datang istilahnya buat cancel lagi itu. Nah itu jujur ya mungkin susah waktu awalnya kita jalankan, tetapi ketika kita istilahnya memantapkan niat kita, hati kita untuk istilah kita komitmen akan keputusan itu, saya percaya sih Tuhan akan mampukan. Dan yang tadi kita takut orang nggak maklumin kita, orang akan maklum gitu dengan sendirinya. Makanya itu pegang terus komitmen kita ketika kita udah istilahnya gini, ya istilahnya dari Senin sampai Jumat lah, Sabtu ya istilah mau kerja di situ udah cukup lah waktunya. Buat Tuhan aja sehari kita nggak rela gitu, masih mengesampingkan gitu. Itu yang memang dunia selalu berusaha menawarkan dengan berbagai macam untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Silakan ya teman-teman, ada Pak Amos, Pak Prana, Pak Tante Neta, Bu Frida kalau mau nimbrung lagi monggo banget. Masih banyak persoalan dalam hidup kita yang belum terpecahkan. Masih banyak gangguan-gangguan dari kita. Itu tadi ada Pak. Dengar nggak? Ya, kenapa? Tadi Pak Prana bilang, kan ini tadi aku ada poinnya memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Terus tadi Pak Prana bilang, gimana kalau ketemu temen yang kalau ngobrol itu bau-baunya Tuhan. Misalnya dia di rumah, kerja dong gini gitu. Terus dia jawabnya, ya entah kan Tuhan yang siapkan, Tuhan yang cukupi gitu. Gak ada apa, gimana tadi Pak Prana? Diceritakan langsung Pak. Ya sepertinya kalau menurut saya dia kurang memberdayakan apa yang masih ada dalam dirinya gitu loh pasti. Demikian juga dalam misalnya dia kalau menurut saya kalau saya lihat dari ininya ada permasalahan dengan kesehatan, tapi dia nggak mau tuh membawanya ke hanya entah ke dokter atau ke bagian kesehatan gitu dirinya, karena dia bilang ntar juga Tuhan pasti menyembuhkan atau dengan kata lain jangan negatif thinking gitu loh, begitu gitu pasti gimana ngadepinnya. Karena kadang-kadang kalau menurut saya di dunia ini ada 2 orang, ada yang terlalu ambisi, ada yang terlalu ke Tuhan. Nah gitu tuh kita jadi bingung, bukannya jadi bingung, jadinya memang kita harus diri kita kan yang bagusnya yang seperti yang disampaikan Bu Silvi, kadang-kadang keki juga kita menghadapi orang yang kayak gitu, kita berpikiran justru kita yang salah menjalani hidup ini gitu loh Pak. Ya udah kalau begitu dia nggak mau denger, selesai lah kan udah berkali-kali bilang. Ya jadi ngapain kita kepoin lagi, sebab orang punya iman begitu juga kita nggak bisa salah-salahkan kan. Siapa tahu itu yang dia imani, entah karena keterbatasan ilmunya, entah itu pengajaran yang dia terima. Tapi kalau dia mengimani begitu ya, dan dia yakin dengan imannya ya, saya yakin juga Tuhan pasti akan melihat itu juga. Nah kalau kita yang sudah tahu lebih, ya berarti kalau sakit harus cek juga ke dokter, karena kita percaya dokter itu bukannya dukun, tapi dokter itu adalah juga hamba Tuhan yang bisa Tuhan pakai. Ya kalau kita sudah nasihatin nggak diterima, dia hanya maunya beriman aja, ngandelin Tuhan aja, ya udah gitu loh. Ya, jangan sampai kita juga akhirnya jadi batu sandungan juga.
kita niatnya berbaik hati buat dia supaya lempengin dia, tapi kita malah dicap, lu nggak punya iman lo, ya kan, jadi batu sandungan, nggak jadi berkat. Gitu Pak Prana. Oke Pak, makasih Pak. Akhirnya Pak Prana menyerah. Iya. Kata udahlah, saya berserah pada Tuhan aja. Bu Neta, Pak Amos, ada yang mau ditanya? Halo. Oh, tanya deh. Oh, silakan Tante Neta. Silakan Bu. Memprioritaskan hidup pada Tuhan. Ya. Akan video ini nanti kita lihat pas bertanya. Kenapa? Apa Pak? Nyalakan videonya kalau bertanya biar rekamannya bagus. Oh. Gelap Pak lagi ini lampunya. Oke. Iya maaf Pak. Ya, saya mau nanya mengenai prioritas hidup kita kepada Tuhan. Kita melakukan sesuatu itu menurut kita pribadi gitu kayaknya udah berusaha seperti apa yang ingin lakukan dalam hidup kita gitu ya. Tetapi orang menilainya itu kan berbeda katanya. Orang beriman tapi kok kelakuannya kayak gitu. Nah, sudut pandang manusia kan berbeda gitu ya, apalagi kalau dia tidak memahami apa yang kita lakukan gitu. Menurut Bu Silvi atau Pak C, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah berusaha melakukan sesuatu yang menurut saya tuh kehendak Tuhan gitu loh. Misalnya saya harus lebih bersabar, saya tidak boleh cepat marah, nggak boleh dendam gitu umpamanya. Udah saya coba lakukan, tapi justru bilang yang saya lakukan itu sepertinya tidak berkenan gitu loh. Malah kesannya saya orangnya lemah ya, apa aja mau nerimaan gitu. Jadi yang bagaimana sih sebenarnya hidup berkenan di hadapan Tuhan melalui dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sikap kita yang seperti ini gitu loh. Makasih Pak, saya Bu Silvi. Kalau saya sih kata Fodi itu jangan dengerin orang ngomong. Paling nggak kan kita paling nggak gini Bu, maksudnya kita udah tahu gimana keiman kita sama Tuhan. Pada saat kita sudah melakukan, misalnya ada orang nyakitin hati kita, Tuhan saya mau sabar, udah berusaha sabar, diem aja, diapain orang, disakiti, gimana pun kita tetap bisa bertahan gitu, bisa diem aja. Terus bisa nggak dendam sama orang, bisa nebar kasih kita kepada orang, kayaknya kok diem aja gitu. Nah, orang yang lihat kan kita diem aja. Padahal kita sendiri yang tahu, oh saya lagi bangun kerohanian saya lagi mau menjalankan firman Tuhan. Tuhan bilang saya harus sabar, saya sudah sabar. Saya sudah menjalankan ini Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, tapi saya mengerjakan itu dengan kekuatannya Tuhan. Pada saat kita menjalankan itu, kita udah benar, udah menjalankan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh berkenan di hadapan Tuhan. Orang mau ngomong bagaimanapun, kalau saya sih bilang jangan pikirin Bu gitu. Yang penting kita tahu kalau kita tuh Tuhan tuh suka gitu akan apa yang kita kerjakan. Kalau saya sih lihatnya begitu ya Bu. Kecuali yang kita kerjakan belum tentu benar di hadapan Tuhan tuh. Seperti kalau saya dalam situasi seperti Bu Neta, yang pertama saya lakukan tuh biasanya koreksi diri. Tuhan, apakah saya salah gitu. Apakah yang saya lakukan ini masih ada salah di hadapan-Mu gitu. Kalau bukan salah di hadapan Tuhan, hanya penilaian orang saja gitu. Ya udah Tuhan berikan saya kesabaran. Saya diem, tapi Tuhan tahu yang saya mau lakukan maksudnya apa. Gitu. Kalau saya sih gitu Bu. Iya ya. Tapi emang kadang-kadang kedagingan kita tuh lemah ya. Jadi Tuhan kenapa sih saya udah melakukan begini loh Tuhan, kok orang masih begini gitu, kadang-kadang di hati. Diuji justru kesabarannya ya Bu. Iya ya. Tapi kan begitu, pada saat kita doa Tuhan berikan kesabaran itu buat saya, Ibu akan ketemu orang-orang yang ngekiin banget, yang gondokin banget sepanjang hari itu. Pada saat Ibu doa, waktu nggak doa nggak akan seperti itu, biasa aja semuanya. Tapi begitu kita minta Tuhan berikan kesabaran-Mu, justru langsung diuji gitu untuk kita bisa lakukan kesabaran itu. Kalau Pak saya bilang gimana Pak saya?
Ya, ini kan pertanyaan Bu Nita kan opposite dari Pak Prana. Pak Prana mau ngomongin orang, mau lempengin orang, sedangkan Bu Neta ini yang ya, orang lain, aku tuh begini gitu kan ya. Ya intinya bagi saya mah lalu berkali saya katakan kita ukurannya apa? Kita bukan, kita imannya di mana. Selama kita orang hati kita berkata yang saya bisa bertanggung jawab bantu. Ya sudah, menggonggong kafilah berlalu. Sebab nggak mungkin menyenangkan semua orang. Makanya yang kita sudah lakukan itu sesuai dengan yang kita imani apa tidak. Jadi tidak munafik, Bu. Kalau Ibu jalankan itu dengan saudara iman Ibu, ada orang lain, kalau gitu sih, kalau bang sih, kalau pasrah aja sih, loh ini yang emang ku imani mau apa, gitu kan ya? Iya, iya. Nah, Ibu jangan berdebat, jangan akhirnya juga tadi jadi batu kandungan bagi orang yang mungkin belum selesai imannya, gitu ya. Jadi ya kalau mereka ngomong Ibu, ya udahlah, biarin aja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan yang punya confidence tinggi bahwa yang melanggar Tuhan dan iman Ibu. Karena orang perintah Tuhan iman, ya. Jadi lanjutkan terus sampai nah, gitu Bu ya. Ya, makasih Pak Se, Bu Silvi, Tuhan berkati. Amos, ada yang mau dilanjutkan? Ya, tadi hanya menyimak, udah menyimak. Aku pokoknya bertahan aja terus. Oh, sesuai poinnya ya Pak, bertahan. Bertahan dalam kesabaran itu. Iya. Itu perkumpulannya berat banget itu. Thank you. Aku ini menyimak. Tapi emang berarti kadang-kadang kita perlu itu juga ya, apa namanya, EGP juga ya dalam hidup ini. Pokoknya kita mau melakukan sesuatu, kita mau memperbaiki orang, kalaupun orang itu tidak terima, ya udah. Kalaupun misalnya kita dibilang kita kurang seperti yang dia mau, tapi kita merasa kita sudah melakukannya, ya udah gitu aja. EGP memang itu kadang-kadang perlu. Iya. Demikian. Kan kita nggak bisa dibilang nggak bisa senengin semua orang pastinya. Iya. Ya, yang pasti ya kita lakukan apa yang Tuhan udah suruh, kita berkenan sama Tuhan gitu. Orang mau bilang apa, udahlah, biarkan saja. Ya, karena memang istilahnya orang-orang itu bisa aja dipakai memang untuk semakin melemahkan kita, membuat kita makin terpuruk gitu. Karena tahulah disitulah kekurangan titik kelemahan kita, makanya istilahnya disentil melalui orang-orang lain, istilahnya buat kita jadi down. Jadi Tuhan, ini benar tak sih udah saya kerjakan? Biasanya seringkali seperti itu. Makanya memang kadang-kadang kita harus perlu belajar menutup kuping dari omongan-omongan tuh yang merusak, istilahnya menurunkan keteguhan kita loh, iman kita tuh memang harus belajar tutup kuping gitu loh. Benar, harus masa bodoh istilahnya. Kalau yang saya kerjakan memang udah benar di mata Tuhan, saya percaya orang mau berkata apapun selama di mata Tuhan kita benar, itu aja yang perlu kita fokus terus Ibu. Tapi kalau kayak gini juga mesti diperhatikan juga gitu ya. Jadi jangan kita akhirnya jadi sok masa bodoh gitu. Kalau misalnya kita cuma berbeda pendapat dengan satu orang, dua orang, terus kita tetap dengan yakin mengatakan bahwa yang kulakukan ini benar, karena ku imani benar, ya mungkin oke gitu ya. Tapi jika misalnya kita mengambil keputusan sedangkan ada 10 orang yang berkata kita salah, ya kita harus rendah hati, ya agak rendah diri, nggak apa-apa. Rendah diri itu bukan berarti minder ya, tapi coba merendahkan diri kita sungguh. Jangan-jangan yang kita imani, yang kita percayai, yang kita lakukan itu memang salah gitu. Karena pada faktanya kita bisa loh melakukan kesalahan. Jadi jangan juga jadi tinggi hati, merasa bahwa kita orang yang sudah tahu firman, merasa bahwa yang kita lakukan itu benar, terus kita mengabaikan pandangan umum. Sebab ukurannya jelas pandangan umum juga, karena yang namanya suara hati, yang namanya seperti saya bilang, setiap manusia mau Kristen atau bukan kan punya nismat hayim, punya rohnya Tuhan gitu ya. Jadi ukuran kebenaran secara universal itu pasti orang tahu. Membunuh itu salah, semua orang beragama, nggak beragama tahu itu salah. Jadi ya tadi
Kalau cuman kita berbeda pendapat dengan 1-2 orang, mungkin kita masih bisa yakin dengan apa yang kita lakukan itu benar. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, sedangkan 10 orang, apalagi 100 orang mengatakan kita salah, ya kan gimana gitu. Ya, jadi tolong diperhatikan soal itu juga. Ya, demikian. Thank you Mas, saya diperjelas lagi gitu. Kalau saya sih paling problemnya itu, ya teman-teman itu bisa suka ngajak ketemu di hari Minggu di saat memang saya udah komitmen untuk untuk ke Tuhan gitu. Jadi ya tapi puji Tuhannya memang mereka cukup ngerti dan selama ini nggak pernah bersinggungan dengan hari Minggu yang memang udah saya persiapkan diri gitu istilahnya untuk Tuhan gitu. Nah itu, ya tadi ketika memang kita udah komitmen, saya percaya Tuhan akan istilahnya semua akan berjalan smooth gitu loh. Gimana teman-teman? Masih ada yang mau dilanjutkan kah? Ataukah sudah cukup-cukup? Pak Prana udah nggak nambah lagi, udah kenyang ya? Oke sis, udah. Oh, udah kenyang dia. Oke, kalau misalkan memang... Ya, Bu Silvi ada tambahan? Enggak, itu tadi Pak Prana bilang udah. Iya. Oke, teman-teman, kalau memang udah tidak ada tambahan, berarti kita cukup Sunday School kita sampai pada sekarang. Makasih yang sudah buat join. Saya undang kembali ya untuk hadir bersama-sama di minggu depan untuk kita berdiskusi lagi lebih lanjut. Karena diskusi kita ini ya istilahnya benar-benar membangun ya satu sama lain, menambah wawasan lagi, mempertajam lagi. Dan yang kita lakukan ini seperti inputan, injeksi vitamin yang bagus buat rohani kita ya. Makasih buat teman-teman sudah hadir. Nah, minggu depan jangan lupa ya jam 6 lagi gitu. Silakan Bu Silvi tutup dengan doa. Ya, yuk sama-sama kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk Sunday School for Adult ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah itu bisa benar-benar tertanam dalam hati kami. Kami tetap berjuang. Kami akan terus tetap bertahan dalam kehidupan ini yang Tuhan sudah beri. Dan kami akan memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan hanya sekedar omongan, tapi benar-benar bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau yang tolong kami, Kau yang dalam aktivitas kami sehari-hari, selalu Kau jaga, lindungi, pelihara kami. Penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Pegang tangan kami Tuhan, kami serahkan hidup kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada dalam Zoom ini, baik itu Foni, baik itu Ibu Afidah, Ibu Neta, Pak Prana, ada Pak Se, ada Pak Henry, ada Filio, ada Pak Amos. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami, rohani kami semakin ditumbuhkan di dalam Tuhan, semakin meningkat menuju pada kesempurnaan-Mu, sehingga kami semua benar-benar bisa memegang iman kami teguh sampai akhirnya, dan kami bisa menghadap pengadilan Kristus dengan siap. Apapun yang kami lakukan, kami bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan kami selalu hidup berkenan di hadapan-Mu sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, sehingga pada kesempatan hari ini kami sudah mendapat berkat rohani yang dari Tuhan, dan kami akan pegang teguh, dan kami akan kerjakan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pak Se, kami minta doa berkat Pak Se. Ya, kami berdoa Tuhan agar semuanya diberkati. Malam hari ini semuanya diberkati. Tidur dengan nyenyak diberkati Tuhan. Mimpi ketemu Tuhan. Tergenapi janji Tuhan saat orang benar tidur. Tidurnya diberkati Tuhan. Sehingga kami sudah mencari Tuhan di sepanjang hari Minggu, hari pertama ini. Artinya kami mengimani Senin, Selasa, sepanjang minggu depan kami menjadi orang-orang yang penuh berkat dari Tuhan. Bolehlah kita semua arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus, ketiga yang esa itu selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai sore malam hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan jemput kita semua di awan-awan kemuliaan-Nya. Yang diberkati, yang percaya katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Makasih semua, Tuhan berkati. Makasih, Tuhan berkati semua. Terima kasih Sampai semua. minggu depan. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Berkati semua.